Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan cerita selebriti. Presenter ternama Imam Darto berbagi cerita seputar karirnya sebagai seorang penulis skenario. Lantas apa saja ya kesulitan serta tantangan yang dialami Imam Darto saat menulis sebuah skenario? Berikut cerita selengkapnya. Selebriti sekaligus presenter Imam Darto berbagi cerita tentang karirnya menjadi seorang penulis skenario. Saat dijumpai dalam sebuah kesempatan, Imam Darto yang juga seorang penyiar radio itu mengatakan dirinya sudah terjun menjadi seorang penulis profesional sejak tahun 2005 silam. Ia pun mengaku pernah kapok untuk menjadi seorang penulis dan berhenti menjadi penulis lantaran pernah kecewa hasil tulisannya tidak tersampaikan sesuai dengan yang ia bayangkan sebelumnya. Namun, ia pun kembali saat sang sahabat yakni Desta mengajaknya kembali menulis untuk membuat sebuah karya layar lebar. Kalau nulis sebenarnya gue udah nulis dari tahun 2005, cuma buat FTV, buat serial TV, terus sempat break lama. Baru mulai nulis lagi tuh tahun 2000 berapa ya? 18 atau 19 gitu pas diajakin Desta nulis film Pretty Boys. Nah sejak itu baru aktif mulai nulis lagi gitu, nulis film, series, dan sekarang producing series juga. Nulis itu menyenangkan karena di belakang layar buat gue sih lebih menyenangkan dibandingkan di depan ya. Kalau di depan tuh di atas buat gue ya kayak apa ya, kayak lo bisa menciptakan sebuah dunia, lalu ketika lo melihat hasilnya gitu, lo suka senyum-senyum sendiri. Dunia yang gue ciptakan menarik ya ternyata gitu. Jadi walaupun kayak misalnya nih, gue cuma sesimpel nulis eksterior, outdoor, maksudnya setting outdoor, terus misalnya di tengah hutan, itu kan gue cuma nulis itu paling 5 detik. Coba bayangin nggak, ada beberapa puluh orang yang harus dibawa ke tengah hutan untuk bikin scene itu gitu. Sementara gue cuma nulis itu dengan celana pendek, dengan ruangan ber-AC, jam 8 malam, tek, habis itu nulis gue tidur gitu. Nah, menjadi titik ujung itu di mana menciptakan sebuah universe itu yang menarik buat gue. Pengalamannya ya ini, waktu 2005 gue nulis series, terus kemudian ada kesempatan diajak nulis film. Cuma ketika gue nggak puas dengan hasilnya, gue nggak senang dengan prosesnya, itu yang bikin gue kapok nulis. Jadi gue udah nulis film bioskop, gue udah menuangkan seluruh hati gue ke sini. Cuma ternyata begitu keluar, kok nggak sesuai harapan gue ya. Terus gue berkata sama diri gue sendiri, sebelum gue menemukan project yang emang sesuai dengan hati gue, apa yang gue bayangkan bisa keluar sesuai dengan apa yang di layar, gue gak akan nulis lagi lah. Nah, kebetulan waktu itu diajak sama Desta nulis. Desta, direkturnya Tompi, ada Vincent juga yang main, ada Danila, ada ya macam-macam, ada Onat gitu kan. Gue ngeliat orang-orang yang sefrekuensi nih, ayo deh kita bikin karya bareng ya. Kapok, gue gak mau nulis lagi, terus gue tinggalin sama sekali. Pas gue udah nggak, ilmunya udah nggak gue pakai, gue udah nggak latihan. Nah, pas Desta nelfon gue waktu itu, Tok, nulis lagi yuk. Hah, gue bikin film nih. Yakin lo? Iya. Yaudah deh. Gitu. Cuma sesimpel itu aja, karena gue sama Desta udah kenal lama di Prambors, bercandaannya sama, yang ngedirect Tompi juga, menarik aja gitu projectnya. Itu yang bikin gue akhirnya mau nulis lagi. Dari real life, dari kehidupan nyata, gue ngeliat orang-orang, ngeliat kayak contoh-contoh nyata yang terjadi. Kayak misalnya gini, contohnya si Tania sama suaminya si Raka, itu kan ada contoh di kehidupan nyatanya ya kan, yang berondong kawin dengan janda kaya gitu. Inspired by real life events sebenarnya, cuma tinggal dimodifikasi aja. Gue lebih kembangin aja, gue lebih liarin jadi kejadian-kejadian yang pernah gue denger. Kan gue ada tim juga ya, tim cerita gitu. Emang kita saling temen gue tuh pernah kayak begini loh, temen gue tuh pernah kasusnya begini loh. Jadi suka muncul cerita ajaib yang, hah, itu kejadian di dunia nyata. Iya. Jadi memang yang katanya art imitates life, ya memang begitu. Memang seni itu mengimitasi atau meniru dari kehidupan nyata. Menulis itu kadang-kadang ketika sebuah karya, film, series atau apa, itu kan sebenarnya 3 kali ditulisnya. Pertama sama penulis skenario, yang kedua sama sutradara, yang ketiga sama editor.
Nah kadang-kadang apa yang gue bayangkan ditulis sama sutradara, kemudian ditulis lagi sama editor. Ditulis tuh dalam arti gini, sutradara nge-shoot punya imajinasi sendiri, editor ngedit punya imajinasi sendiri. Nah hasilnya itu adalah menjadi satu karya kolaboratif kita bertiga gitu. Bisa jadi sesuatu hal yang gua keren nih, ada added value, bisa jadi yang aduh kok enggak ya gitu. Itu sih paling suka dukanya, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang gua bayangkan gitu, kayak harusnya diginiin nih. Nah akhirnya sekarang gue mulai mengambil peran jadi sutradara juga. Gue pengen mendirect karya-karya gue sendiri gitu. Cerita dari Imam Darto tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.